Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain, kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang mudah, dan dimudahkan urusan-urusan kita. Ala halimiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Dunya, masih halaman 105. 10, 11 baris ke 11 dari atas. Baris ke 11 dari atas. Wa qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Al-Qayyisu, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, orang yang mengendalikan hawa nafsunya, wa amila, dan beramal, lima ba'dal mauti, untuk hari-hari setelah kematian. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya, lalu dia beramal untuk hari setelah kematian nanti. Wal ajizu, orang yang lemah. Tadi lawannya orang yang cerdas, lalu orang yang lemah, maksudnya orang yang lemah pikirannya. Wal ajizu, orang yang lemah adalah man, orang ittaba'a, yang asba'a, yang mengikuti nafsa hawaha, hawa nafsunya. Jadi orang yang lemah pikirannya atau orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Di sini dijelaskan orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya dan beramal setelah hari kematian. Hari kematian adalah akhirat. Akhirat dibandingkan dengan dunia tidak ada bandingannya. Seperti satu tetes, dua tetes air, itulah kebahagiaan dunia. Dan air yang tersisa di lautan, di seluruh samudra yang ada, itulah kebahagiaan akhirat. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengambil yang banyak, meninggalkan yang sedikit. Orang yang bodoh adalah orang yang mengambil yang sedikit, melepaskan yang banyak. Dunia itu nilainya kecil, maka kita
anggap dunia itu remeh, anggap dunia itu sepele, akhirat itu nilainya besar, maka anggap akhirat itu besar. Nah, orang yang bodoh itu orang yang memilih dunia, mengabaikan akhirat. Contohnya korupsi. Korupsi, dia makan uang haram, duitnya banyak, seolah-olah bahagia, padahal nanti di akhirat dia akan sengsara, hadirin sekalian. Dan orang yang korupsi itu nggak bahagia. Ya contohnya rumahnya dijarah, hadirin sekalian. Hatinya juga nggak tenang orang yang korupsi tersebut, hadirin sekalian. Jadi orang yang makan makanan yang haram, dia adalah orang yang bodoh dan tidak bahagia, hadirin sekalian. Maka kita jadilah orang yang cerdas, mengendalikan hawa nafsunya waktu di dunia dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat, hadirin sekalian. Kita masih membahas al-ghurur, terpedaya. Wa anwa'ul ghururi katsiratun. Macam-macam terpedaya itu ada banyak. Macam-macam terpedaya itu banyak. Wa asnaful muhtarrina minal muti'ina wal asina katsiratun. Golongan orang-orang yang terpedaya itu dari golongan orang-orang yang taat, dan dari golongan orang-orang yang maksiat itu juga banyak, hadirin sekalian. Jadi orang yang terpedaya itu bukan hanya yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat, saya mencuri nih, nanti dibagi-bagiin, itu seolah benar, padahal itu terpedaya. Mencuri ya haram, dibagi-bagiin nggak ada pahalanya. Kenapa nggak ada pahalanya? Dari uang haram. Nah itu dia terpedaya, hadirin sekalian. Jadi orang yang bermaksiat udah pasti terpedaya. Nah dari orang-orang yang taat juga bisa terpedaya, hadirin sekalian. Jadi akan dibahas nanti, terbagi menjadi dua. Orang yang terpedaya itu tertipu. Orang yang terpedaya itu adalah ada orang yang taat, ada dari golongan orang yang maksiat. Terpedaya itu maksudnya tertipu, dia seolah berbuat baik, tapi nilainya nol di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterima, hadirin sekalian. Maka dia disebut terpedaya atau al-ghurur. Wa min amsilatil ghururi, di antara yang termasuk contoh-contoh terpedaya fi ahli ta'ati, dari galangan orang-orang yang taat adalah. Jadi kita membahas tentang orang-orang yang taat tapi terpedaya, tapi tertipu. Ketaatannya tidak diterima oleh Allah, sementara dia menganggap dirinya orang-orang yang taat. Orang-orang seperti ini adalah orang yang rugi, hadirin sekalian. Nanti setelah ini akan dibahas terpedaya dari golongan orang yang bermaksiat. Sekarang terpedaya dari golongan orang-orang yang taat. Ayat luba, dia menuntut. Ayat lubal insanu, seseorang menuntut. Al ilma, ilmu, seseorang yang menuntut ilmu. Wa yusawwiful amala, menunda-nunda beramal. Jadi orang yang menuntut ilmu, menunda-nunda beramal, dia terpedaya, hadirin sekalian. Summa yahtaju li nafsihi, kemudian dia beralasan pada dirinya sendiri, bima warada fi fadlil ilmi, tentang keutamaan ilmu di dalam hadis-hadis Rasul, wa fadli talabihi, dan keutamaan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu keutamaannya luar biasa. Lalu dia terpedaya hanya menuntut ilmu, tidak niat diamalkan, dia orang yang rugi, hadirin sekalian. Wa yaghfulu amma warada minadz zammi wal wa'idis syadidi fi haqqi man la ya'malu bi amalihi. Lalu dia lalai terhadap hadis-hadis Rasul tentang keburukan dan ancaman yang berat orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya.
Jadi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, maka ancamannya sangat berat hadirin sekalian, yaitu dia dimasukkan ke dalam neraka lebih dulu, lalu kemudian dia berputar-putar, lalu banyak orang yang melihatnya, menontonnya, padahal di dunia dia adalah orang alim hadirin sekalian. Maka rugi orang yang menuntut ilmu tidak niat diamalkan. Maka mulai sekarang tanamkan dalam diri kita niat menuntut ilmu, lalu niat mengamalkan ilmu, sehingga kita tidak termasuk orang yang terpedaya hadirin sekalian. Wa minha, dan diantaranya maksudnya diantara yang termasuk terpedaya dari golongan ahli taat adalah ayyata'allama, orang yang belajar, wa yu'allima, dan mengajarkan, lirriyasati, untuk kepemimpinan, untuk menjadi pemimpin, wattoma'a, dan serakah, finnasi, kepada manusia, untuk jadi pemimpin, untuk mengumpulkan harta hadirin sekalian. Saya sekolah biar pinter, biar jadi presiden, lalu duitnya banyak, lalu saya menuntut ilmu untuk apa? Untuk jadi pemimpin, lalu banyak pengikut. Nah, ini terpedaya hadirin sekalian. Saya sekolah biar apa? Biar nanti duitnya banyak hadirin sekalian. Ini pun terpedaya. Jadi kita tidak boleh niat seperti itu. Niatnya adalah ikhlas karena Allah. Allah memerintahkan kita menuntut ilmu, memerangi kebodohan, kita ikhlas mengharapkan keridhaan Allah ketika menuntut ilmu. Kalau niat dari awalnya salah, yang terjadi sekarang hadirin sekalian, anggota DPR-nya korupsi, pejabat-pejabat korupsi, ngumpulin harta, pengikutnya banyak. Jadi urusannya urusan seputar dunia, karena dari awalnya kemungkinan besar niat menuntut ilmunya salah hadirin sekalian. Wa yadhunnu binafsihi, lalu dia menganggap dirinya, annahu, bahwa dia yata'allamu, belajar, wa yu'allimu, dan mengajarkan, lillahi, karena Allah. Dia merasa belajar dan mengajarnya karena Allah, padahal tujuan terselubungnya adalah karena dunia. Al-ghurur kan terpedaya, berarti ada tujuan terselubung, yaitu karena dunia, lalu menganggap dirinya karena Allah hadirin sekalian. Nah, niat karena dunia itu harus dijauhi. Wala yunakisu nafsahu, dan tidak memeriksa dirinya, wala yaktabiruha, dan tidak mengoreksi hatinya, bi ahwali ahlil ikhlas, dari golongan ahli ikhlas. Tidak mengoreksi lagi dirinya bahwa dirinya itu tidak ikhlas sebenarnya, nuntut ilmunya bukan karena Allah, lalu dia terpedaya, nuntut ilmunya sia-sia, lalu dia jadi orang yang tidak ikhlas hadirin sekalian. Wa minha, dan diantaranya yang termasuk terpedaya, ayyuksirus sholah, memperbanyak sholat, wal qiyama, memperbanyak ibadah, wa af'alil khair, memperbanyak kebaikan-kebaikan, summa yu'jibu binafsihi, kemudian ujub pada dirinya sendiri. Ujub itu bangga pada dirinya sendiri. Wa yanzuru ila haulihi wa quwwatihi, dia memandang bahwa ini adalah karena kemampuan dan karena kekuatannya sendiri. Wa yansa minnatallahi alaihi, dan melupakan bahwa itu anugerah Allah, fi tauqihi wa hidayatihi, taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata orang yang memperbanyak sholat, lalu dia bangga terhadap amalnya, itu pun amalnya nggak diterima hadirin sekalian. Orang yang memperbanyak kebaikan, lalu dia bangga, tidak memandang ini adalah karena kemampuan Allah, karena taufik dan hidayah Allah, lalu Allah memberikan kemampuan untuk beramal soleh, dia tidak memandang itu, maka ini adalah al-ghurur hadirin sekalian. Juga amal-amalnya
ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi contoh-contoh hurur yang lain yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita sudah beramal soleh, lalu amal-amal soleh kita itu tidak diterima lantaran kita terpedaya. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat al-hurur, yaitu terpedaya, lalu kita beramal dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.